memapar bahannya. Jadi silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin diri karena memang ini adalah yang dirindukan Bapak Ibu sekalian. Setahun ini saya tiap hari duduk terus ya. Dimanfaatkan momen ini untuk saya banyak berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua PGRI Barat, ya, yang tadi telah membuka acara ini, dan juga yang saya hormati Bapak pimpinan dari Telkom, dan juga para narasumber yang tadi Pak Prof. Solehudin yang sudah berikan keynote, dan juga Prof. Heri yang tadi sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, ini yang saya syukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian para pengajar ya, para guru, dan ketemu guru ini saya selalu semangat gitu ya. Karena tentu saya bisa di sini adalah bagian dari kondisinya Bapak Ibu sekalian di guru-guru saya yang luar biasa di masa lalu. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan melanjutkan sesi paparan ini, dan saya sangat mengapresiasi acara ini adalah kolaborasi yang sangat bagus ya, sangat apik dari beberapa lembaga yang terkait. Pertama adalah PGRI yang sudah disampaikan sebelumnya, dan tentu saja saya akan coba ada hal-hal yang agak sedikit teknis begitu, bagaimana implementasi dari pembelajaran berbasis online ini. Judul yang saya coba bawakan sesuai dengan apa yang di-request oleh panitia, bagaimana e-learning konsep kreatif ya, dan juga bagaimana implementasinya, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kita lanjut. Mohon diingatkan nanti waktunya ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum ke hal yang agak sedikit operasional, kita perlu melihat, saya sangat mengapresiasi dengan topik kita, khususnya yang diminta kepada saya dengan ada istilah kreatif Bapak Ibu sekalian ya. Karena ternyata setelah kami amati, saya memang dalam waktu ini sangat sekali dimintain pendapat, dimintain arahan dari para guru, para penyelenggara pendidikan, para sekolah-sekolah yang kebetulan galau juga nih dengan situasi pembelajaran daring ini gitu. Kemudian juga di lembaga-lembaga pendidikan non formal ya seperti Diklat dan seterusnya, ketika mereka memplot pembelajarannya selama ini dengan pola yang reguler begitu. Kalau perguruan tinggi barangkali 16 kali temuan itu sudah disetting untuk pembelajaran seperti biasa, tetap muka secara langsung, kemudian tiba-tiba terjadi pandemi ya. Kemudian dalam tanda petik kita diharamkan untuk ketemu secara langsung ya, karena pandemi. Nah, tentu saja kita perlu melakukan upaya-upaya yang strategis ya, apa kira-kira supaya pembelajaran ini bisa optimal ya. Meskipun beberapa hal yang barangkali kita perlu bawahi juga ada kekhawatiran Bapak Ibu sekalian dengan kasus pandemi ini, ada beberapa istilah ya yang disebut dengan learning loss ya. Pembelajaran tidak optimal dengan pembelajaran fully online, terutama barangkali yang bernuansa praktek gitu ya, bernuansa aplikatif, itu kira-kira bagaimana cara membelajarkannya. Mungkin di tempat kami ada beberapa prodi sangat identik dengan kegiatan praktek ya. Misalnya ada OK gitu kan. Kan bagaimana mengajar berenang dengan pembelajaran online kan seperti itu. Ada vokasi kan, bubut, tune up untuk kenang kan bagaimana kalau tidak dilakukan secara muka secara langsung begitu. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan berbagai macam strategi. Dan tentu salah satunya ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah saya amati itu salah satu kata kunci itu ada di tangan para pendidiknya, ya. Nah, oleh karena itu maka kreativitas itu menjadi kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi ternyata saya menyimpulkan salah satu keberhasilan pembelajaran daring ya dengan e-learning itu adalah sebetulnya bagaimana kreativitas para guru. Nah, oleh karena itu saya membawahi ya dari pendapat partai ternyata memang salah satunya kalau kita bicara revolusi industri 4.0 ya, Industrial Revolution 4.0, maka kita dari revolusi kedua ketiga yang keempat ini ternyata titik tekan adalah pada kreativitas ya.
Sejumlah ahli mengatakan itu adalah yang disebut era conceptual age, Bapak Ibu. Ya, jadi conceptual age ini sangat identik dengan kreativitas. Coba Bapak Ibu sekarang lihat di lapangan ya, yang namanya dunia apapun lah ya, dunia profesi, pekerjaan apapun ini sudah sangat terbiasa istilahnya. Sekarang dunia fashion, yang namanya orang baju sejak zaman tadi Pak Rektor mengatakan zaman Nabi Ibrahim kan sama seperti itu kan. Tapi orang-orang yang sekarang tuh eksis secara fit, dia juga mendapatkan costing yang sangat biasa ketika mereka punya kreativitas. Saya punya mahasiswa saya yang alhamdulillah omsetnya itu udah sekitar 500 juta begitu per bulan itu. Dia coba membuat satu pakaian itu, bagaimana membuat pakaian ibu yang sedang menyusui begitu kan ya. Itu kan sederhana, tapi banyak diburu ternyata begitu. Yang sementara ini tidak, jarang, kemudian juga harga mahal, coba dia create begitu kan, baju yang khusus untuk ibu menyusui. Dan kemudian dia posting di Instagram. Wah, itu biasa sekali ya, peminatnya begitu. Ini yang sederhana. Bagaimana di dunia fashion sampai kreativitas itu matilah gitu ya, itu. Dunia kuliner juga sama. Pokoknya di dunia apapun, termasuk dalam dunia pendidikan ya. Oleh karena itu saya ingin menggarisbawahi, sekarang itu menurut para ahli itu disebut dengan era conceptual age. Maka muncullah yang disebut dengan concept worker ya. Orang-orang yang aktif, yang kreatif itu orang-orang yang jadi pemenang. Saya di labnya masih menyimpan tuh ya coret-coretnya Mark Zuckerberg ketika beliau menggagas tentang konsep namanya Facebook. Dia bikin coret-coret di dalam catatan Facebook itu seperti apa nanti bentuknya, prosesnya itu digambarkan dalam bentuk tulis gitu ya. Dan luar biasa dengan idenya, sekarang siapa yang tidak kenal Facebook kan seperti itu. Karena semuanya berawal sebuah konsep kreatif Bapak Ibu. Oke lah ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi tentang itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini barangkali sudah dipaparkan juga tadi banyak begitu, bahwa kalau kita bicara e-learning ini, alhamdulillah dukungnya, supportnya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya, jadi sekarang itu tidak menjadi sesuatu hal yang istilah Sunda itu ham-ham gitu ya, penuh keraguan, tidak ada yang dukung secara teknologi, secara kebijakan, ini biasa sudah sangat support gitu ya. Sisi misalnya bagaimana teknologi, ya. Saya pikir ini luar biasa teknologi ini sekarang ini Bapak Ibu ya. Karena memang sekarang itu terjadi kalau Bapak Ibu baca dalam bukunya Distraction itu istilah namanya sudden death ya. Sudden itu perubahan yang sangat cepat. Istilah itu tiba-tiba begitu ya. Kebetulan saya lahir itu dibaca di dalam jurnal Editorial Age gitu. Ada istilah namanya generasi boomer, post boomer, X, Y, Z ya, sampai yang paling terbaru namanya generasi Alpha. Kalau saya telusuri dengan saya, itu sebetulnya saya masuk kategori yang kalau kata Pak Rektor itu adalah kolonial begitu. Karena saya lahir di generasi yang sebelum era milenial dan juga generasi digital itu. Nah, Bapak Ibu sekali, nyata kalau sekarang ini percepatannya luar sekali. Saya merasakan betul kan. Era itu sudden death gitu ya. Saya membayangkan bagaimana kehidupan saya ketika itu sangat tradisional, sangat nasional, serba alami begitu ya. Kalau sekarang ini udah sangat luar biasa teknologinya. Sekarang ada istilah namanya teknologi artificial intelligence gitu ya. Teknologinya namanya mungkin ke depan ada teknologi teleportase ya. Kalau kita memindahkan barang itu katanya tidak perlu menggunakan JNE dan seterusnya, bisa menggunakan teknologi kan begitu ya. Katanya memang teknologinya sudah ada begitu kan, tinggal dioptimalkan seperti itu. Jadi luar biasa ya. Kemudian juga masalah tuntutan abad ke-21. Saya pikir ini sudah sangat di telinga Bapak Ibu sekalian ya. 21st learning. Yang nanti akan memunculkan 21st century skills seperti itu ya. Bapak Ibu sudah mengenal disebut dengan namanya PORCA. Bahwa katanya sekarang itu bidang pun, subject matter apapun, ilmu apapun, apakah jenjang pendidikan sekolah, luar sekolah, dan seterusnya, itu harus punya namanya skills yang sifat generik, yang dia bisa hidup survive di era sekarang ini. Itu yang kita sebut namanya PORCIS tadi ya. Yang pertama, creative thinking. Ya, pertama. Itu modal katanya yang paling. Kenapa kemudian di Indonesia ini, kalau lihat yang namanya hoax, itu sangat luar mengkhawatirkan, menggerak begitu sangat luar biasa, ya.
Bisa jadi salah satu pemicu adalah karena creative thinking kita tuh masih rendah, Bapak Ibu sekalian. Sehingga masyarakat kita mendapatkan informasi, apa yang terjadi? Belum di cross check, dicek kebenarannya, itu sudah di-share. Ya. Kenapa? Karena kita belum memiliki namanya creative thinking yang bagus, gitu ya. Itu yang pertama. Yang adalah kaitan dengan masalah communication skills, ya, kemampuan berkomunikasi. Ini sangat penting sekali, kan begitu, ya. Bagaimana mungkin kita punya gagasan yang kuat, yang luar biasa, kalau tidak bisa mengkomunikasikan, ya? Bagaimana mungkin orang bisa paham, ya? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masalah collaboration, ya. Saya beberapa catatan ahli bahwa katanya memang ini Bapak Ibu sekalian semakin hari sangat spesifik Bapak Ibu keahlian. Jadi kalau sekarang ini nggak mesti yang namanya apa ya, istilah anak muda itu namanya palu gada. Palu gada tahu ya? Apa lu mau gua ada tuh. Orang-orang seperti itu, Bapak Ibu, yang di era sekarang itu nggak bisa diperhitungkan. Tapi orang-orang yang punya yang sangat spesifik, tapi sangat ekspert, dimanapun dia berada, pasti akan diperhitungkan. Yakinlah begitu. Ya. Tapi ketika mereka bekerja, mengerjakan proyek, itu mesti terjadi yang collaboration. Gitu. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, di dunia apapun ya, di IT, di Telkom, dan sebagainya. Saya dulu pernah ketika saya kuliah tuh, saya kuliah di pendidikan, saya belajar banyak sekali media, nasional, teknologi, ya, instruksional lain gitu, berbagai macam media dari mulai animasi dan seterusnya saya pelajari begitu. Masuk web. Saya membayangkan ketika saya bekerja itu semuanya akan saya pelajari begitu. Saya membayangkan kalau saya bekerja itu semua bidang pelajar itu harus saya bisa diaktualisasikan. Ternyata ketika saya bekerja di satu perusahaan IT di miliknya perusahaan Amerika, itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Pekerjaan spesifik pada namanya content development, ya, untuk mengembangkan konten. Saya butuh desain, itu sudah ada bagian desain. Ketika saya butuh animasi untuk mempercantik web page, itu sudah ada departemen yang khusus mengenai animasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, collaboration itu menjadi sangat penting sekali, ya. Dan yang ketiga yang paling puncak di abad sekarang itu masalah creative skills, ya. Ya, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, kita punya kewajiban untuk bisa meningkatkan, mengembangkan para siswa itu kemampuan empat porcis tadi, ya. Lanjut, ya. Ini hal yang mensupport terkait dengan pembelajaran termasuk e-learning di dalamnya. Yaitu juga masalah kebijakan, policy yang sangat biasa, sudah sangat tinggi, ya. Nah, Bapak Ibu, karakteristik e-learning yang Bapak Ibu sudah jawab selama ini, kalau kita lihat memang ada, ya, karakteristik utamanya. Pertama adalah individualized learning. Individualized learning. Tipe karakteristik dari e-learning itu yang pertama si pembelajarannya individual. Ya, ini sekaligus mengubah pola pembelajaran konvensional dengan pola pembelajaran abad 21 yang dulu yang kita sebut dengan teacher center, yang sekarang ada student centers. Saya lebih cocok, ya, saya sebenarnya lebih senang dengan menyebut istilahnya adalah learner center. Karena kalau student ini punya masih terbawa situasi masa lalu, di mana student ini lebih dekat dengan namanya passive learner, ya. Siswa itu diposisikan sebagai menerima informasi pengetahuan. Kalau orang kan lebih actual tuh namanya adalah namanya learners, ya, pembelajar. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu bagaimana kita mengakomodasi, makanya kan ada istilah namanya self-regulation learning, Bapak Ibu, ya. Sekarang ini. Jadi Bapak Ibu jangan mengklaim diri kita sebagai seorang pembelajar yang baik di sekarang kalau Bapak Ibu belum bisa belajarkan siswa secara mandiri. Terlebih kalau pembelajarannya ini, Bapak Ibu, ya. Saya lihat sekarang itu ketika pembelajaran lebih menggunakan yang misalnya katakan conference itu, apa sih bedanya pembelajaran kita dengan siswa dengan kita menggunakan Zoom? Katakan kadang-kadang tidak ada bedanya gitu. Guru buka laptop, buka PowerPoint gitu, ya, jelasin kayak gitu kan, apalagi kalau PowerPoint-nya misalnya kurang menarik kan begitu. Bedanya dengan kita ngajar seperti biasa begitu. Yang dituntut itu adalah disebut dengan individualized learning, ya. Yang kedua adalah micro-learning. Nah, micro-learning bagaimana Bapak Ibu nanti ini hubungannya dengan konteks kita nanti, ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa create
pembelajaran sifatnya pro. Ya, ini tren baru. Di tempat kami, saya yang ditugasi Pak Rektor itu untuk para guru-guru, para dosen untuk membuat microlearning. Ya, karena ternyata saya melakukan riset dengan collaboration dengan beberapa perguruan tinggi, ternyata microlearning itu yang paling disukai oleh para siswa sekarang ini, Bapak Ibu. Contoh, saya contoh ambil kasus video misalnya, Bapak Ibu. Video yang disukai oleh anak di milenial sekarang adalah pertama itu sifatnya short, gitu, pendek. Mungkin durasinya hanya sekitar menit, maksimal 5 menit saja. Oleh karena itu, maka kalau kita sekarang mengajar mata pelajaran dengan sekian jumlah AD, begitu, maka itu harus kita breakdown beberapa satuan-satuan pembelajaran kecil, ya. Maka itulah yang kemudian akan buat mereka itu menjadi efektif pembelajaran, gitu ya. Itu contoh sederhananya. Dulu ketika saya kecil itu namanya pembelajaran di televisi ya, TPI, televisi pembelajaran Indonesia. Banyak menyuguhkan ini pembelajaran menit gitu ya. Dan kalau kita coba suguhkan itu para milenial sekarang, anak-anak nggak suka itu. Ya, gitu ya. Nanti kita lihat mana teknisnya. Kemudian yang berikut adalah learning platform ya. Di e-learning sangat identik dengan learning platform. Makanya nanti ada beberapa learning platform. Tadi misalnya Google Classroom ya, termasuk barangkali Pijar juga termasuk learning platform ya kan, sarana belajar yang bisa mengganti model pembelajaran yang biasa dengan pembelajaran yang sifatnya virtual gitu. Jadi sederhananya begini Bapak Ibu, ini pembelajaran itu kan salah satunya adalah LMS ya, Learning Management System gitu ya. Nah LMS sebetulnya kan memodelkan pola pembelajaran bisa dengan teknologi gitu. Coba kita sedikit analogikan Bapak Ibu. Kita ngajar dalam konteks yang tradisional, kira-kira syaratnya mesti apa? Pertama kan ada gurunya kan begitu ya. Kedua ada siswanya. Ada ruang belajarnya kan, ada kelasnya. Ada apa lagi? Ada bahan belajar yang perlu diajarkan kepada para siswa kita begitu. Kemudian juga ada aturannya, ada jadwal pelajaran dan seterusnya. Nah, semuanya itu kemudian dilakukan dengan namanya learning management system ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuka contoh tadi Moodles ya, tapi kita punya namanya spot, begitu dibuka itu Bapak Ibu seolah-olah sudah berada di ruang kelas kita. Siswanya ada kan, settingnya juga ada, cuma bedanya kalau dulu kan namanya room setting kan ya. Kalau sekarang namanya virtual setting ya. Tidak perlu dibatasi oleh link kan gitu. Nah, nanti Bapak Ibu pada gilirannya Bapak Ibu itu salah satu menjadi core bisnisnya adalah bagaimana mengembangkan bahan-bahan ajar yang bisa membelajarkan. Itu yang paling penting. Oke, lanjut ya. Yang berikut ini adalah masalah flexibility. Nah, itu bedanya. Pembelajaran e-learning itu kita tidak boleh tadi kata Prof bahwa kita harus punya pola pikir yang benar, Bapak. Ya. Kalau kita masih punya pikir yang menyamakan dengan pembelajaran biasa, Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah masalah flexibility-nya. Nah, dengan e-learning itu beberapa fleksibilitas ini rubah ya tampilannya. Sama adalah masalah capaian pembelajarannya pun juga sekarang sudah fleksibel kan. Anak mau berapa, dia mau mencapai pembelajaran apa, milih aja ya. Banyak kan tadi self-direction. Yang mengatur regulasi pembelajarannya bisa jadi siswanya sendiri ya. Dan juga masalah tempat, waktu juga sekarang berubah ya. Waktu juga kan fleksibel. Kadang-kadang sekarang kalau kita ini pembelajaran para siswa kita kan mungkin tidak mesti dalam waktu yang reguler. Bisa juga misalnya sore hari, bisa juga malam hari. Kadang-kadang saya jam 12 malam masih melayani pembelajaran, masih memeriksa tugas dan seterusnya begitu. Kadang-kadang dulu ketika sering perjalanan begitu, mungkin kita pergi ke luar kota, ke luar negeri, kita sering delay ya, sering nunggu waktu. Kita buka kendara, sambil kita nunggu waktu, kita bisa ngecek tugas mahasiswa ya, bisa delay, komen dan seterusnya. Jadi pembelajaran lebih fleksibel. Nah, itu beberapa karakteristik ya dari e-learning kita perlu pahami ya. Juga masalah waktu, juga masalah konten juga sangat fleksibel. Lanjut ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini masalah e-learning ini kita tadi sudah beberapa disinggung ya, dan mungkin juga di dalam desain ini kan sebetulnya bagaimana ada jarak pengajar dengan pembelajar itu. Nah, itu sendiri sebetulnya diperlukan dengan channel. Nah, channel ini dua lagi. Ada channel yang namanya standalone, bahkan ini sudah berlaku sejak itu, ya. Sejak yang dulu hanya pembelajaran jarak itu sudah ada. Teknologi channel yang digunakannya masih tradisional, menggunakan modular, ya, menggunakan mungkin korespondensi, bahkan namanya SRP, siaran dan pendidikan dulu, ya. Dulu ketika saya membantu program SRP-nya di Pustekom, di Sanggar Tekomnya Jawa Barat. Nah, saat itu sudah ada channel untuk bukan pembelajaran jarak jauh, tapi masih belum menggunakan perangkat yang disebut dengan work base, gitu. Nah, seiring perkembangan teknologi, terutama teknologi digital, maka yang menghubungkan ya antara para siswa dengan para guru dan seterusnya, itulah menggunakan namanya teknologi berbasis network begitu. Maka sekarang pemilihan yang disebut dengan namanya daring kan, pelajaran dalam jejaring. Nah, konteks yang disebut dengan network base ini, yang di dalamnya kita populer dengan istilah e-learning dan juga LMS, itu terbagi menjadi dua bagian, ya. Ada yang disebut dengan sinkron dengan asinkron, seperti itu ya. Nah, kebetulan ini sekarang kita melakukan hybrid tadi ya. Sebagian luring, sebagian juga menggunakan pembelajarannya secara online, sebagian juga yang sifatnya online ya. Oke, lanjut ya. Ini barangkali dudukan positioningnya dari pembelajaran daring. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara teknikal, kalau Bapak Ibu melakukan pembelajaran, saya setuju bahwa pola pikirnya harus pikir yang memposisikan para kita itu sebagai pusat pembelajaran, ya, sebagai learner center, ya. Nah, oleh karena itu, ini yang gambarkan seperti ini, ya. Inilah yang kemudian membedakan antara pola pembelajaran di masa lalu dengan pola pembelajaran sekarang ini. Ya, kalau pola pembelajaran sekarang ini, guru ini posisinya sebagai support aja, bukan sebagai one and only, sebagai pusat belajar, bukan seperti itu. Guru sekarang posisinya sebagai salah satu saja support terkait dengan pembelajaran para siswa. Yang lainnya Bapak Ibu banyak sekali. Dengan sourcing ya. Sekarang pemerintah lagi pakai yang disebut dengan Merdeka Belajar. Merdeka. Untuk perguruan tinggi 3 semester itu mahasiswa punya hak untuk di tempat lain. Untuk kuliah di ITRI, kuliah di desa dan seterusnya gitu Bapak Ibu, supaya mereka punya pengalaman di luar apa yang dipelajari di kampusnya, di sekolahnya begitu. Mereka bisa belajar melalui Vicon, mereka juga bisa belajar dengan digital material ya, yang suka marak luar biasa. Kemudian juga mereka bisa belajar dari peer group, learning community, Bapak Ibu sekalian ya. Learning community banget. Kemarin dulu sempat heboh ya, yang disebut dengan apa dulu tuh, kasus salah satunya ya. Jadi kalau Bapak Ibu hobi tentang apa, sesuatu minatnya apa, tinggal dalam grup ini, Bapak Ibu bisa belajar tentang segala sesuatu di sana ya. Kemudian juga bisa belajar dengan sosial media kan ya. Siswa juga bisa belajar dengan misalnya apa, bermacam library ya, yang sifatnya digital. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa digunakan oleh siswa kita. Nah, tugas kita Bapak Ibu sekalian itu adalah bagaimana memfasilitasi, bagaimana kita menjadi akomodir terkait dengan kebutuhan belajar para ini, gitu. Ya, itu tugas kita. Makanya kalau misalnya banyak pertanyaan saya, apakah nanti kalau sudah dengan pembelajaran digital seperti ini, pertanyaan yang belum muncul adalah apakah guru ini akan digantikan dengan teknologi, kan begitu. Pertanyaan yang sering sekali muncul gitu. Kalau menurut saya, untuk konteks tertentu, saya sebagai rektor tidak akan pernah bisa digantikan dengan teknologi. Meskipun sekarang di beberapa negara, di China begitu, sudah adanya robot misalnya Sophia, robot yang sosoknya kayak guru persis Bapak Ibu ya, tampilannya, atributnya seperti guru ya, hadir di kelas sebagai teacher assist melayani pembelajaran kepada siswa begitu Bapak Ibu. Tapi bagaimanapun juga tetap dia adalah robot. Mereka nggak punya perasaan ya. Misalnya kita bicara tentang knowledge, bisa jadi bisa memberikan semua jawaban atas semua para siswanya. Sekarang kan kalau dalam dunia ikan ada sebenarnya ada disebut dengan namanya bot ya. Jadi chatbot ini
kalau kita misalnya seperti di Siri ya, di Google kan, bertanya, mereka menjawab, dan seterusnya. Tapi kalau untuk jenjang pendidikan tertentu, terutama sekolah, pendidikan rendah, yang pembelajaran lebih berorientasi pada penanaman sikap dan nilai, value. Dan apa yang paling efektif untuk mengajarkan nilai, tidak ada pilihan lain kecuali dengan pembelajaran sifatnya human interaction. Ya. Makanya saya yakin bahwa tugas guru tidak bisa dihentikan dalam posisi untuk jenjang pendidikan gitu ya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika jenjangnya pendidikannya sudah mulai bahkan mungkin sudah graduate ya, untuk program certified itu, maka pembelajaran bisa dilakukan fully online gitu ya. Jadi sifatnya adalah situasional ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini keberagaman yang kita sediakan. Lanjut ya, terkait dengan ilmu. Nah Bapak Ibu sekalian ya, ini dari berbagai macam pengamatan kami, baik itu empiris ya, di lapangan dengan pembelajaran daring online, maupun di beberapa riset dan juga kajian literatur, ternyata ada yang disebut dengan namanya e-learning maturity models. Jadi apa sih kunci keberhasilan pembelajaran e-learning itu? Ya, jadi kalau Bapak Ibu, baik itu sebagai guru maupun sebagai penggara pendidikan, kalau kita ingin menyelenggarakan pendidikan dengan e-learning, kira-kira kunci keberhasilannya apa Bapak Ibu? Saya coba rangkum, ada 5 kunci keberhasilan pembelajaran online atau e-learning. Ya, pertama ada masalah policy, masalah kebijakan. Itu pertama. Ya, masalah kebijakan. Jadi kalau ada kebijakan, itu semuanya beres Bapak Ibu. Ya, kalau kebijakan, maka tidak akan terjadi pembelajaran dengan sangat baik. Karena kan kita perlu kepastian hukum. Boleh nggak kita ngajarnya online? Ini kan mesti ada kepastian hukum. Boleh tidak perlu masuk kelas, tapi saya bisa memberi tugas mereka belajarnya secara mandiri. Boleh nggak? Boleh tidaknya mesti ada tertulis secara hukum Bapak Ibu sekalian, seperti ya. Nah, mungkin bisa next dulu ya, yang video tadi untuk kebijakan Bapak Ibu. Ada beberapa kebijakan di kita yang sudah sangat definitif dengan pembelajaran e-learning ini. Kemarin saya diundang Bapak Ibu beberapa waktu lalu oleh namanya BNSP untuk menggodok satu standar pendidikan jarak jauh. Next, ada slide berikut, bisa tayangkan. Nah ini beberapa kebijakan terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Lanjut. Next lagi. Nah ini contoh kan Bapak Ibu. Jadi ternyata pemerintah sedang menyiapkan satu perangkat untuk aturan hukum pembelajaran jarak jauh. Bahkan itu sudah diatur mulai dari SMP, SMA. Perguruan tinggi aturannya terpisah dan sekarang sudah existing ya, sudah jalan begitu. Dalam aturan ini sudah diatur, semua standarnya sudah ya. Yang dulu ketika kita rumuskan ini kalau tidak salah tahun 2021 itu launching kebijakannya. Jadi yang namanya pembelajaran jarak jauh ya, itu sudah tidak menjadi pilihan, tapi sudah menjadi sebuah hukum. Jadi ibaratnya kalau saya ingin menyelenggarakan atau saya ingin membuka sekolah, maka saya boleh membuka sekolah itu dengan jarak jauh begitu ya. Mungkin nanti PGRI bisa menginisiasi untuk juga bisa pola pembelajaran jarak jauh ini ya. Itu ya. Ini semuanya sudah diatur ya, proses, standar kompetensinya, standar tentang pembelajarannya, termasuk pembiayaannya, termasuk tata kelolanya dan seterusnya begitu. Ya, kita lihat Bapak Ibu beberapa ke depan mungkin akan segera di launching tentang kebijakan ini. Mundur lagi ke belakang tadi ya. Di beberapa kata kunci untuk keberhasilan pembelajaran online itu, yang pertama adalah mengintegrasi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian ya, back lagi. Nah, yang kedua mengenai sistem informasi, mengenai aplikasinya, mengenai platformnya. Ini yang pertama. Yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh alergi, wah kalau saya melakukan e-learning kan saya gaptek, saya nggak bisa mengoperasi LMS. Nggak bisa Bapak Ibu, karena itu menjadi asumsi yang harus dipenuhi gitu. Makanya Bapak Ibu nanti tinggal pilih kira-kira form apa yang bisa mewakili itu. Ya. Yang berikut, yang ketiga adalah masalah infrastruktur Bapak Ibu ya. Masalah infrastruktur ini juga sangat penting. Dan yang keempat adalah masalah konten. Nah, kalau kita bicara aktivitas, itu sangat identik dengan masalah konten ini, Bapak Ibu, ya. Konten ini kan yang akan membuat siswa itu belajar. Ibaratnya kalau kita punya rumah, setelah rumah kita bangun, isinya kosong, tiang-tiang aja, kan kita perlu ada kursi, ada meubiler, itulah bicara tentang masalah kontennya. Ya.
Yang kelima adalah mengenai ICT literacy, ya. Makanya saya mengapresiasi ketika Telkom kolaborasi TGRI menghadirkan Bapak Ibu sampai 3.000 orang. Itu ya aja perguruan tinggi itu kalau saya mengembangkan berbagai macam aplikasi untuk keperluan perkuliahan, karena ini menjadi sebuah tuntutan kita Bapak Ibu. Sebetulnya salah satu challenge kita sebetulnya bukan letak pada mahasiswa Bapak Ibu. Saya jarang melakukan pengembangan sebuah aplikasi, saya melatih para mahasiswanya secara masif, menyeluruh, jarang sekali Bapak Ibu. Hampir tidak pernah begitu. Tapi kepada dosen itu saya berkali-kali Bapak Ibu. Tadi saya lagi duduk ini Bapak Ibu, saya lagi duduk melayani beberapa pertanyaan para dosen terkait dengan penggunaan teknologi ini. Jadi luar biasa, karena tadi perbedaan antara generasi kolonial dengan generasi milenial begitu. Bagaimanapun juga tetap ada perbedaan dari sisi literasi pemanfaatan teknologinya ya. Next Bapak Ibu lanjut ya. Itu mungkin perlu dicatat. Ini sudah tadi lanjut ya. Lanjut lagi. Ini juga sudah. Nah, ini salah satunya kan. Pak Menteri sudah meluarkan kebijakan bagaimana prinsip pelajaran di e-learning ini. Kalau kita lihat beberapa catatan pokoknya harus bisa mengoptimalkan pengalaman belajar, learning experience, gitu ya. Yang pertama, meskipun kalau kita menggunakan virtual, Bapak Ibu, kita tentu nggak bisa melakukan atau bisa membawa siswa pada pengalaman yang nyata gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita misalnya mau memberikan pengalaman nyata, ketika menggunakan visual, menggunakan e-learning, bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya nggak bisa kan, begitu ya. Kalau pengalaman kita itu menurut teori siapa itu Edgar Dale dengan namanya direct purpose experience, itu kita mesti melakukannya dengan secara langsung. Contoh begini misalnya, kalau anak-anak itu misalnya kita belajar tentang anatomi tumbuhan atau hewan misalnya, kalau nggak lingkungannya di kelas, kelasnya kita bawa ke lingkungan, soalnya kita bawa ke lingkungannya, kan begitu. Jadi ketika misalnya anak-anak suruh bawakan ikan, suatu hari ikannya kemudian ditek begitu, kemudian anak-anak melihat bagaimana struktur anatominya ikan, itu yang disebut dengan real experience. Tapi dengan pembelajaran daring kan nggak bisa, nggak. Nah, yang kita lakukan adalah yang namanya vicarious experience, ya, pengalaman nyata tapi ditirukan dengan menggunakan media begitu. Jadi kita bisa menunjukkan video, kita bisa menunjukkan motion graphic, gitu ya. Kita juga menunjukkan virtual reality, gitu ya. Meskipun secara teori itu tidak bisa 100% sama dengan kita melakukan namanya real life, gitu ya. Gitu. Oke ya, itu beberapa prinsip pembelajaran dari Pak Menteri. Selain pendidikan, harus tetap bisa diarahkan namanya life skills ya. Jadi kalau menggunakan e-learning diharapkan life skill juga tetap diprioritaskan. Makanya sekarang ada dua metode yang direkomendasi ke pemerintah kita ya. Dua metode, yang pertama adalah case methods, yang kedua adalah namanya project based learning ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengan e-learning, saya kebetulan dulu disertasi saya judulnya pembelajaran basis project dengan penelitian teknologi informasi. Menarik sekali, Bu. Pembelajaran dalam project itu bisa didukung, disupport maksimalisnya dengan menggunakan teknologi IT ya. Jadi silakan ya. Kemudian akhir Bapak Ibu, ini umpan balik feedback juga mesti kita lakukan. Lanjut. Bapak Ibu, yang ke berapa tadi ya? Yang kalau salah ya. Jadi keberhasilan pembelajaran online itu harus ada daya dukung namanya sistem
masalah jaringan, masalah koneksi. Banyak siswa katanya yang orang tuanya nggak punya smartphone gitu ya. Smartphone-nya satu, jadi tarik-tarik dengan orang tua dan seterusnya. Banyak yang blank spot. Nah, ini juga mungkin tugas Telkom untuk memperluas supaya kalau di Indonesia itu tidak ada yang namanya blank spot gitu ya. Semua titik itu terkoneksi dengan yang sangat baik. Ini memang kebiasaan Bapak Ibu nggak bisa ditolak. Kalau kita mau optimalkan pembelajaran daring, namanya infrastruktur harus disediakan. Ya, oke, lanjut Bapak Ibu. Ya, beberapa contoh kasus di tempat kami di UPI coba bangun teruskan gitu sarana-sarana untuk meningkatkan infrastruktur untuk pembelajaran daring. Ya, di STULTAS kita bangun namanya Smart Class gitu ya. Jadi kalau saya ngajar itu di Smart Class, di Master Class itu, saya punya ada satu mata kuliah umum. Jadi ini juga perlu bangun berbagai macam sarana untuk. Nah ini ya bagaimana menyediakan pembelajaran. Nah Bapak Ibu sekalian kita lanjut next lagi. Nah kalau kita kira yang 5 poin tadi ya, maksudnya ya ada 5 kata kunci untuk jalan e-learning. Pertama adalah kebijakan. Kebijakan bukan ranahnya Bapak Ibu ya. Kebijakan adalah ranahnya dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Kebetulan saya terlibat dalam pengembang dan juga research untuk pembelajaran jarak jauh Jawa Barat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Jawa Barat provinsi yang satunya yang pertama menyelenggarakan pendidikan jarak jauh untuk SMA dan SMK. Seperti itu. Kalau di provinsi lain kan tidak. Baru di kita nih yang leading untuk menyelenggarakan itu. Dan salah satunya kan untuk mendongkrak dan APM gitu. Ini sudah berjalan 3 tahun ya Bapak Ibu ya. Ya, pembelajaran jarak jauh di SMA SMK itu. Dan itu diatur dengan pergubnya, pergub PJJ. Jadi kalau kita bicara policy itu bukan ranahnya Bapak Ibu sebagai guru, ya, tapi sebagai pemerintah, sebagai regulator. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara infrastruktur pun juga tidak semuanya tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Kalau bicara tentang sistem aplikasi, itu juga tidak semuanya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Saya di universitas, kita bangun satu aplikasi yang digunakan untuk semua dosen. Karena itu tanggung jawabnya lembaga gitu. Bapak Ibu juga sekolah ya, harus mengembangkan platform sendiri. Tetapi kita bicara dari sekian 5 poin mana yang paling bersentuhan menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, diantaranya adalah pengembangan ini Bapak Ibu ya. Pengembangan konten pelajaran ini gitu. Nah, kalau kita bicara konten pembelajaran dalam e-learning, maka itu prioritasnya Bapak Ibu sekalian gitu. Ya. Jadi tidak boleh kemudian saya mah nggak bisa bikinnya begitu kan. Nggak ada alasan untuk itu, ya. Karena itu maka kita akan sampaikan ada 2 strategi Bapak Ibu ya, ada 2 cara untuk kita menyediakan namanya konten pembelajaran ini untuk ini ya. Ini sekaligus saya tarik sebuah teori ya dalam buku namanya Instructional Media, begitu ada 2 pola. Yang pertama adalah pola namanya by design. Yang pertama yang di atas ya, by design. By design itu apa? Nah, by design artinya kita merancang sendiri, kita membuat sendiri konten-konten yang bukan yang itu bersumber dari RPP silabus yang sudah disiapkan Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang pertama. Ya ibaratnya kalau kita mau makan, yang kita lakukan kan mungkin 2 hal ya. Pertama kita memakan yang sudah tersedia, atau mungkin juga membeli gitu, atau juga diberikan oleh tetangga, artinya kita tinggal memakan saja. Yang kedua adalah kita membuat makanannya gitu. Ini juga sama. Yang pertama kita membuat namanya by design. Ya. Nah, by design ini ya tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, sekarang lagi dorong ya para guru punya satu formula ya yang saya singkat dengan namanya SSMU. Ini tidak dalam slide, tapi saya pikir ini penting untuk dicatat ya. Jadi seorang guru sekarang ini kaitan dengan pola yang kedua, namanya utilize. Seorang guru di abad ke-21 harus punya kemampuan namanya SSMU. S yang pertama adalah kemampuan Bapak Ibu. Pencarian ya. Kemampuan untuk mencari di internet, googling ya. Itu yang pertama, kemampuan searching ya. Dan ternyata memang kemampuan ini luar biasa Bapak Ibu. Saya di UPI itu ngajar satu kuliah namanya Retrieval Information System. Temu balik sistem informasi. Jadi ternyata kemampuan untuk searching ilmunya Bapak Ibu ya dipelajari 1 semester gitu.
Tapi ada pola-pola yang lebih mudah kan, dengan kata kunci, dengan ekstensi, dengan bolon gitu ya, macam-macam lah. Jadi kita harus punya kemampuan searching dulu ya. Yang kedua adalah S yang kedua adalah select ya. Select itu artinya memilih. Coba kalau Bapak Ibu kan di googling misalnya kan, kata kunci asalnya media gitu atau komputer. Ada ribuan bahkan ada jutaan ya data yang tersedia di situ. Bahkan juga sering ada pertanyaan, Pak, kalau saya ngambil gambar di internet, kemudian apakah itu boleh nggak? Apakah itu melanggar aturan nggak Bapak Ibu ya? Kan itu juga kita perlu aware. Jangan-jangan kalau kita nanti publish, nanti di orang kan, karena namanya undang-undang kan begitu. Makanya Bapak Ibu harus punya tampilan. Bahkan di internet itu kan ada yang namanya Creative Commons License. Kita bisa memanfaatkan itu. Kalau di Google kan ada Bapak Ibu ya, kalau searching di Google kan ada namanya tools. Semua gambar yang kita pilih sudah dipilih. Gambar-gambar yang memang sudah dibolehkan untuk kita ambil begitu. Nah, satu teknik yang sederhana untuk kita punya kemampuan untuk menselect begitu, memilih. Kita cocokkan nanti dengan RPS kita, dengan RPP kita. Di dalam RPP disebutkan, misalnya Bapak Ibu mengajar tentang fotosintesis gitu ya. Searching net ketemu fotosintesis, cari gambar yang free, yang Creative Commons, kita masukkan ke dalam PowerPoint kita misalnya. Itu salah satu kemampuan untuk menselect. Kemudian select apa? SSM modify, ya, memodifikasi. Boleh. Kalau ada gambar yang bisa panjang, bisa kita potong dengan catatan tadi, tidak boleh melanggar aturan, kan begitu ya. Kalau perlu nanti dicantumkan referensinya dan seterusnya ya. Kalau berbahasa Inggris kita bisa terjemahkan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah use ya. Ini ada searching, select, modify sama use, menggunakan. Itu teknik kalau kita menggunakan nama utilize begitu. Oke, next lagi ya. Materinya apa tadi, lupa. Setelah ini apa? Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang belajar ya, kira-kira kalau belajar untuk dimasukkan ke dalam e-learning ini yang bagus, yang relevan untuk sekarang apa kira-kira Bapak Ibu? Nah, kebetulan saya melakukan riset ya dengan teman-teman, dengan peneliti, dan ternyata ada depan yang sekarang itu lagi trending ya, lagi sangat baik oleh anak-anak kita ketika mereka belajar ya. Ketika mereka belajar, kita berikan resource untuk mereka belajar. Ini ada beberapa yang sangat menarik untuk kita pelajari. Yang pertama namanya infografis ya, infografis. Infografis ini adalah kemasan komik antara gambar dengan tulisan. Mungkin next contoh sedikit di sini. Ini adalah yang by design. Mungkin ini mungkin saya jelaskan. Nah, ini yang namanya contoh. Sekarang pertanyaannya, kalau by design kan kita itu ini ada pembahasan yang sangat penting sekali kita bicarakan. Studio. Nah, konten ini kita edit. sekarang menduduki posisi yang penting karena apa? Artinya sebuah sistem ilmu yang bagus, ya ada solusi sistem yang juga bagus, konten yang Nah, ini situasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cepi Riana dari Program Studi Teknologi Pendidikan dalam video pembelajaran daring. Kali ini kita akan membahas tentang Blended Learning System. Penggunaan e-learning dewasa ini semakin marak dilakukan oleh lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Formal seperti SMA, SMK, sampai pada perguruan tinggi. Juga pada pendidikan non-formal seperti hanya lembaga pendidikan dan pelatihan, kursus, dan program penyetaraan, terutama paket C dalam. Nah, ini yang disebut dengan namanya infografis ya. Jadi infografis ini kurang lebih tayangan seperti ini contohnya bagaimana mengajarkan tentang edukasi gizi. Kan kalau versi yang dulu mungkin banyak dalam bentuk tulisan gitu ya. Kalaupun gambar mungkin kombinasi gambar tulisannya itu relatif gitu ya. Tapi kalau infografis ini balance ya antara gambar bahkan jauh lebih dibandingkan dengan tulisan ya. Teorinya bahwa gambar ini bisa mewakili 1000 tulisan gitu ya. Jadi kita lebih memprioritaskan gambar dengan tulisan sebagai pelengkap aja. Nah, infografis ini sangat keren sekali untuk memudahkan anak kita untuk belajar. Kalau Bapak Ibu searching di Google,
searching di Google, di YouTube, itu lebih banyak kontennya seperti ini. Next, lanjut, gimana membuat motion graphic ini? Nah, ini teknikalnya barangkali Bapak Ibu sudah sangat paham ya. Kalau kita misalnya menggunakan beberapa platform teknologi seperti Adobe Illustrator, seperti misalnya Adobe Photoshop, Corel, itu adalah software-software yang memang sudah sangat profesional, namanya motion graphic tadi. Memang kita keahlian khusus untuk itu. Tapi sekarang Bu, jujurnya kita itu sebagai guru, notabene bukan orang-orang IT, itu sudah sangat manjakan dengan begitu banyak platform teknologi yang sudah tersedia, begitu ya. Tapi biasanya contoh sederhana, itu di bawah akhir Bapak Ibu sudah sangat kenal ya, ada contoh Canva gitu ya. Jadi si Canva platform yang memang sih ya berbayar, tapi sebetulnya dia lebih banyak juga memberikan yang free-nya gitu. Kita mungkin hanya beberapa menit gitu ya, untuk bisa membuat motion graphic, pilih, ganti capsnya, kita tambah gambar kalau perlu, bila perlu kita bisa mempertahankan gambarnya, langsung kita save ya, sangat cepat. Mungkin di ruangan ini Bapak Ibu bisa acungan tangan sudah pakai Canva, ada tuh kan ya di sini. Gimana Bapak Ibu pengalamannya kan? Mudah kan, tidak ada yang susah gitu. Yang penting kita punya kemauan untuk itu. Oke, lanjut Bapak Ibu, next tadi ada namanya infografis. Berikan gizi seimbang. Grafik Bapak Ibu nih. Contohnya. Bunda, sebagai orang tua, kita wajib memenuhi kebutuhan gizi buat hati ya. Berikanlah si kecil makanan yang aman, sehat, dan bernilai gizi tinggi untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Makanan dengan gizi seimbang terdiri dari 4 kelompok makanan. Hanya sekitar 3 menit, paling juga 10 menit itu sudah sangat lama begitu. Ya, tapi bisa menjelaskan detail suatu secara lebih menarik. Pertama, makanan penelitian kami ini berlaku sumber karbohidrat seperti nasi, roti, kalau dulu kan orang lebih cenderung wah katanya kalau gambar sereal, kentang, dan lain-lain. Anak-anak kedua, kalau sekarang enggak juga Ibu. Coba kita sudah generasi milenial kolonial aja kan. Makanan sumber protein seperti ayam, ya, daging, ikan, telur, dan lain-lain. Ibu, jadi konten tipikal yang kedua yang kita produce ya, apakah nanti kita kontennya by design atau by utilize dengan namanya motion graphic. Lanjut, gimana cara ya? Nah, untuk motion graphic itu jenisnya juga banyak. Kita bisa menggunakan beberapa software yang profesional ya, seperti misalnya Animate, kemudian juga After Effects, kemudian juga Hifani Animator dan sebagainya ya. Memang itu dia software berbayar, profesional, banyak juga digunakan oleh production house gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa ternyata juga banyak platform yang menyediakan free gitu ya, yang dengan cara yang instan sangat mudah tapi juga hasilnya sangat luar bagus, yang bisa kita gunakan tanpa punya keahlian yang skill tinggi lah ya. Saya coba cantumkan beberapa di antaranya, Powtoon gitu ya, ada Animakers, itu aplikasi-aplikasi yang sangat mudah. Coba Bapak Ibu, misalnya Animakers sudah pernah membuat motion graphic pakai Animator, ada di sini? Kalau enggak ada nanti coba ya. Atau Powtoon, ada yang sudah pernah coba? Nah, Powtoon ada apa ya? Gitu. Ini adalah aplikasi yang sangat mudah sekali. Mungkin framework-nya mirip-mirip kalau kita membuka dengan PowerPoint kan. Ada template-nya, ada bidang kerjanya, ada galeri sudah disediakan, jadi konten animasinya sudah disediakan, galeri musiknya juga untuk background tinggal pilih ya. Jadi sangat memanjakan untuk membuat itu ya. Oke, lanjut Bapak ya. Nah, yang ikut ini juga sebuah fenomena yang cukup menarik di era digital adalah terkait dengan blog ya. Jadi blog ini tentu kita sekarang punya smartphone Bapak Ibu ya, luar biasa sekali smartphone kita ya. Ini salah satu uji teknologi abad ke-21 ini. Smartphone ini tadi dari riset rektor itu di tahun 2020 katanya dari penduduk dunia Indonesia itu yang sekitar 170 juta, smartphone yang beredar kurang lebih sekitar 300 juta. Artinya lebih banyak daripada jumlah penduduk kita. Artinya orang diasumsikan punya ini, termasuk siswa kita, gitu ya. Nah, di dalam smartphone itu pasti sudah dilengkapi dengan namanya kamera. Jadi kalau Bapak Ibu satu saat pergi ke kebun, ada momen yang menarik, ada itu relatif dengan apa yang kita akan ajarkan, akan nanti diabadikan, kan begitu ya. Bentuk objek atau momen kejadian yang akan menjadi lesson learn untuk kita ajarkan ke kelas kita, gitu ya. Itu salah satunya, ya.
Ini namanya vlog. Bahkan secara komersial gitu ya, sekarang banyak orang-orang kaya yang mereka concern untuk mengembangkan namanya konten kreator dengan memanfaatkan namanya YouTube dengan subscribernya, dengan AdSense dan seterusnya lah gitu ya. Lanjut. Nah, yang berikut Bapak Ibu kan yang juga cukup menarik, ini hasil penelitian juga adalah terkait dengan namanya podcast begitu. Ya. Jadi podcast ini sebetulnya kan rekaman suara kan sebetulnya rekaman suara begitu. Cuma bedanya dengan sentuhan ini, kalau podcast ini sekarang sudah memungkinkan kita tanpa harus memiliki studio yang sangat bagus untuk bisa rekam suara dengan sangat bagus secara quality. Ya. Kalau podcast ini kan panjangan dari play on demand gitu, khusus suara ya. Jadi pada awalnya kan podcast untuk suara ya Bapak Ibu ya. Suara direkam, kita didengarkan. Dalam perkembangannya, podcast juga sudah jadi video kan, seperti itu kan. Seperti misalnya Deddy Corbuzier kan sekarang sudah sangat familiar dengan forecast-nya, tidak suara tapi juga dengan videonya. Nah, salah satu yang saya biasa gunakan misalnya atau selain SoundCloud juga ada misalnya Anchor.fm ya. Anchor.fm salah satu yang saya rekomendasikan untuk bisa Bapak Ibu membuat podcast ya. Cukup modalnya kita punya smartphone, tambah apa? Dengan earphone ya, kita mungkin di situasi yang tidak terlalu kita bisa ngerekam suara pembelajaran kita. Dan ternyata saya di beberapa tempat di dunia pada musim pandemi, negara-negara maju pun juga mereka yang para gurunya nge-record materi pelajarannya dan di-upload ke dalam podcast untuk ajarkan pada para siswa. Latihannya kan begitu Bapak Ibu, bisa sambil mobile kan, anak-anak sambil beraktivitas, sambil bekerja, sambil jogging kan, mereka bisa mendengarkan ya pelajaran-pelajaran sekolah gitu. Ya. Jadi itu diantaranya yang nanti bisa Bapak Ibu lakukan ya. Sekali lagi bahwa salah satu yang cukup baik diantaranya adalah Anchor.fm, software yang cukup bagus untuk membuat forecast. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu beberapa ya platform teknologi, termasuk yang belum jelaskan itu adalah yang ranah kategorinya yang ini nih, assessment tools ya, assessment tools ya. Jadi assessment itu tadi sudah disampaikan juga Pak Rektor bahwa salah satu yang juga cukup menarik fenomenanya di dalam dunia itulah namanya CBT ya, Computer Test gitu ya. Saya ambil contoh misalnya saya sekali menggunakan namanya Quizzes ya, Kahoot, apa namanya Mentimeter, masuk juga SuperMonkey gitu ya. Ketika saya menggunakan misalnya Quiz gitu ya, Quizzes ini kan aplikasi untuk quiz secara online. Saya beri UTS kepada mahasiswa dengan menggunakan Quiz Bapak Ibu. Ada beberapa komentar yang cukup klik nih di para mahasiswa ini ya. Saya komentar di grup-grup kita di dalam pembelajaran, Pak katanya boleh nggak soalnya bah gitu ya. Coba jarang-jarang kan kita ngasih ujian minta soalnya ditambah Bapak Ibu. Jarang sekali kan? Gitu. Tapi kalau kita sentuhan yang kategorinya gamifikan gitu, anak-anak sambil mendengarkan, sambil mengerjakan kuis, sambil dengar musik dan seterusnya gitu kan, bawaannya di software, itu menarik sekali Bapak Ibu. Mereka tidak dicari bahwa mereka itu sedang diuji gitu, ya, dengan gambar-gambar yang dynamic begitu luar biasa, ya. Jadi ada yang mengatakan Pak katanya kami itu sedang diuji ya, bahagia gitu kan gitu. Ujian tapi ya, itu gara-gara kita menggunakan beberapa learning platform seperti learning assessment tools. Jadi Bapak Ibu silakan lakukan ya, ini beberapa yang bisa kita gunakan. Ya syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa mandiri kan, itu sangat luar biasa. Nah, jadi model pembelajaran apa yang kita gunakan ya, silakan di next lagi. Nah memang saya garis bawahi Bapak Ibu, model yang paling efektif, paling ideal dalam konteks pembelajaran jauh itu adalah sebetulnya blended ya, blended. Jadi kenapa? Karena tadi ada beberapa hal yang nggak bisa diakomodir online, ya, yang memang kita perlu observable, bisa diamati kan, perlu dilakukan secara langsung. Maka setelahnya ketika kita melakukan tatap muka langsung, gitu. Yang mudah-mudahan kan, saya yakin juga kalaupun nanti situasi udah normal, kelihatannya pembelajaran blended ini akan makin populer, gitu ya. Oke lanjut. Jadi ini redaksinya. Bahkan sekarang Bapak Ibu, dalam dunia pendidikan itu lagi marak yang disebut dengan OOC ya, Massive Open Courses gitu. Kalau Bapak Ibu buka alamat ya di web openlearning.com ya. Openlearning.com disatukan ya, openlearning.com.
Bapak Ibu itu di sana bisa didapatkan begitu banyak courses untuk mendapatkan materi kuliah secara masif gitu ya. Bahkan banyak yang gratis begitu. Bahkan kalau kita pun ingin, misalnya Ibu ingin mendapatkan Master of Arts, gitu. Bapak Ibu mendapatkan misalnya MED dunia pendidikan, kuliahnya dengan orang-orang baik di dunia. Bapak Ibu tidak juga perlu kuliah di Bandung atau di Jogja. Bapak Ibu ikut kuliah di openlearning.com. Tinggal registrasi, ambil course, mungkin di situ Anda bayar juga, mungkin kemudian Bapak Ibu ikut kuliah sampai dapat sertifikat kelulusan dan itu legal, gitu ya. Itu namanya openlearning.com. Satu penyedianya di Asia begitu ya. Sekarang di Indonesia lagi terus digalakkan. Kami juga kemarin kolaborasi dengan ITB untuk menyelenggarakan MOOC untuk di kita gitu ya. Kalau di Dikti itu sudah ada namanya Dikti, sekarang lagi dikembangkan untuk MOOC. Lanjut Bapak Ibu ya, ini tren baru. Nah, sehingga kalau kita bisa bagaimana inovasi dalam konteks pembelajaran yang mesti dilakukan, yang pertama adalah berawal dari ide ya. Kreatif ide seperti apa, kemudian masuk pada kreatif desainnya. Kreatif desain juga harus seiring dengan kreatif production-nya. Itu kita lakukan difusi dan juga diseminasi ya. Ini tahapan-tahapan yang barangkali untuk kita melakukan sebuah proses pengembangan sebuah konten pembelajaran e-learning ya. Memang awalnya itu dari sebuah kreativitas ya. Kreativitas kemudian diwujudkan dalam bentuk lainnya, desain diwujudkan dalam bentuk implementasi produksinya. Sebelum nanti diseminasi halayak yang lebih luas, Bapak Ibu mesti melakukan namanya validasi dulu ya. Lagi kalau konteksnya untuk sifatnya komersial Bapak Ibu ya. Komersialnya kalau Bapak Ibu bikin startup pendidikan, tugasnya akan disebarluaskan, maka wajib melakukan tahapan seperti ini ya. Tidak boleh sporadis begitu, karena pendidikan ini kan ini luar biasa karena menyangkut masalah bangsa yang akan sangat lama sekali. Jadi tidak kita melakukan namanya miskonsep, bising dan seterusnya ya. Lanjut ya. Ini sayang slide-nya agak berubah-ubah tampilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu strategi yang kita lakukan untuk e-learning itu adalah resitasi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kemarin waktu 3 bulan pandemi ya terjadi, saya coba melihat juga salah satunya ada survei dari KPAI, ya kan bahwa 76,8% para siswa Indonesia itu merasa tidak bahagia dengan pembelajaran daring. Ya, mereka senang dengan pembelajaran daring, itu surveinya KPAI. Ternyata salah satunya adalah karena para guru terlalu banyak memberikan ya. Dan kami pun di perguruan tinggi hal yang sama, rata-rata trennya sama. Ya di atas 50%, mahasiswa juga merasa tidak puas dengan pembelajaran daring. Ternyata kuncinya karena mahasiswa, dosen dan guru terlalu banyak memberikan menjejali tugasnya, dan tugasnya tentu tidak ada koordinasi satu sama lain gitu. Dan juga mungkin bisa jadi tugasnya terlalu monoton begitu ya. Makanya saya memberikan beberapa opsi ya, cara untuk kita bisa melakukan namanya tasi ya, penugasan ya. Dengan misalnya mengkaji, menganalisis result seperti jurnal gitu ya. Juga kita membuat project ya. Kita juga misalkan kolaborasi. Wow. Sekarang kan dengan dengan Google Cloud, misalnya dengan cloud computing, memungkinkan sekali para siswa untuk melakukan kolaborasi antara itu. Bahkan kalau saya di perguruan sangat mudah sekali. Saya hampir setiap mata yang saya ampu, ujung-ujungnya mesti menghasilkan sebuah data. Kemarin saya ngajar mata kuliah belum berbasis IT, itu produknya sebuah buku dengan judul namanya Kurikulum Mitigasi Bencana gitu. Yang nulis siapa? Para mahasiswa Bapak Ibu. Jadi saya di awal buat outline-nya, saya langsung ping di cloud computing, mereka setiap hari melakukan pengisian di sana yang menjadi collaboration di antara kita begitu. Tugas-tugas itu akhirnya menjadi sangat bermanfaat ya. Kemudian juga mengerjakan latihan secara online, membuat book chapter report. Oke, lanjut ya. Ini beberapa tips untuk melakukan collaboration. Terakhir, nah kaitan dengan tugas kita sebagai Bapak Ibu sekalian ya, maka saya menyampaikan apa yang diamanatkan oleh ISKO Bapak Ibu, bahwa ternyata perlu tahapan juga ini untuk benar-benar kita menjadi para guru-guru yang menjadi agen perubahan ya. Awalnya itu dari konsep namanya emerging, muncul dengan kesadaran dulu ya.
tahap yang pertama katanya memang kita mesti ada kesan dulu bahwa e-learning itu adalah sesuatu yang sangat penting. E-learning itu menjadi sesuatu urgent untuk pendidikan kita. Kita berawal dari lanjut ke penerapan, ya dulu terkait dengan IT. Ya, terima kasih. Dan berikutnya adalah bagaimana integrating, membiasakan. Ini tahapannya. Tahapan yang pertama itu sadari, yang telah belajar untuk memanfaatkan IT-nya. Tahapan yang ketiga adalah integrating, membiasakan. Ya, kalau kita udah punya keahlian banyak, menguasai berbagai macam, kan berikutnya adalah membiasakan untuk kita lakukan di tiap pembelajaran kita. Nah, yang paling tinggi itu adalah namanya transforming. Kalau transforming ini udah level yang paling tinggi. Ketika Bapak Ibu udah bisa menghasilkan karya, di mana karya inovatif itu tidak hanya dinikmati oleh para siswa di lingkungan, tapi mungkin juga dinikmati oleh dunia kalau perlu ya. Nah itu tadi ketika biasanya Bapak Ibu punya di-share gitu kali ya, di-share ke YouTube, orang pada lihat, pada terinspirasi gitu ya, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sudah masuk kategori namanya transforming ya. Tahapannya saya sangat mendorong Bapak Ibu ya, yang ada tangan ini maupun luring maupun daring, kita sama-sama ikutin tahapan ini. Kita benar-benar menuju pada namanya IC maturity model yang paling tinggi, namanya kita agent of agen perubahan sebagai transforming. Lanjut Ibu, waktunya sudah mau habis. Jadi kalau kita menjadi seorang guru yang literate, maka dampaknya adalah kita akan menjadi seorang sangat kolaboratif, ya, sangat kreatif, juga sangat solutif, dan juga sangat inovatif, dan juga menginspirasi, paling penting. Lanjut, ini waktunya terbatas ya. Kemudian juga ragam belajar yang bisa kita manfaatkan banyak sekali. Sekarang di kementerian juga terus ya dengan rumah belajarnya. Kemarin saya juga diundang untuk mengembangkan namanya virtual Bapak Ibu ya. Jadi nanti di rumah belajar juga semakin diperbanyak namanya virtual lab. Hal-hal yang sifatnya praktikum bisa difasilitasi dengan virtual lab yang ada di rumah belajar itu. Beberapa keberagaman yang bisa kita lakukan. Lanjut ya. Nah ini terakhir Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ketika pembelajaran daring supaya optimal? Tipsnya adalah pertama adalah variasi pembelajarannya ya. Variasikan lah ya, variasikan mungkin kadang-kadang kronos, kadang-kadang asinkronus, kadang-kadang pakai video, kadang-kadang motion grafik, kadang-kadang di videokan, begitu. Jadi harus ada variasi. Kemudian kontennya juga mesti variasi, kemudian feedbacknya juga kita lakukan secara intens ya. Berikut adalah keluasan dari sumber belajar ya. Bapak Ibu dengan pembelajaran daring bisa memberikan orang-orang hebat di luar sana, kita gabungkan ke dalam pembelajaran kita. Saya mata kuliah fotografi, saya bisa menghadirkan bisa Listriadi, seorang tokoh fotografer nasional yang bisa hadir di kelas kita dengan virtual ya, untuk mengajarkan juga mahasiswa kita. Terakhir Bapak Ibu adalah tentang energizer, berikan motivasi itu juga sangat penting. Masih ada ya enggak? Oke, ini hanya contoh produk sebetulnya kita lahirlah ya. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa menghasilkan namanya Project Span Teknologi yang sekarang lagi musim namanya teknologi. Ada VR, ada AR, ada games edukasi gitu ya. Ada artificial intelligence learning dan sebagainya. Itu sudah kategori yang tinggi dan harapannya itu juga bisa dilahirkan di Bapak Ibu sekalian sebagai teman-teman konten pembelajaran yang saya katakan. Ini contohnya pembelajaran bagaimana dengan memanfaatkan teknologi ya. Bapak Ibu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.